Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan tutorial bagaimana cara melakukan uji T independen menggunakan SPSS. Sebelum itu, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Di sini saya sudah menyiapkan data yang akan diuji T independen menggunakan SPSS dengan judul Perbandingan rata-rata nilai pengetahuan literasi melalui program literasi offline dan online di perpustakaan akademik. Saya menggunakan 29 data dengan dua kelompok yang tidak berhubungan. Yang pertama, ada kelompok program literasi offline dan kelompok kedua adalah program literasi online. Data setiap kelompok ini merupakan hasil dari pertemuan program literasi offline dan data kedua adalah hasil dari pertemuan program literasi online. Untuk kelompok pertama, program literasi offline di sini saya input menjadi data pertama, yaitu 1, dan program literasi online saya input menjadi data kedua, yaitu 2. Sebelum saya beranjak ke SPSS, saya akan menjelaskan konsep dasar dari uji T independen. Yang pertama, uji T independen dilakukan untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara dua sampel yang tidak berpasangan. Kemudian, data yang digunakan dalam uji T independen merupakan data yang berdistribusi secara normal. Baik, data yang saya gunakan ini merupakan data berdistribusi normal. Jika data sudah dinyatakan berdistribusi normal, maka bisa langsung dilanjutkan ke uji parametrik. Untuk tampilan awal SPSS ini, saat dibuka, yang akan muncul adalah seperti ini. Kita langsung saja ke data view. Kemudian saya akan input kelompok pertama, kelompok program literasi offline. Saya salin dan saya paste pada SPSS. Jika sudah terinput dalam SPSS data pertama, maka selanjutnya kita input data kedua, program literasi online di bawah dari terakhir nomor program literasi offline. Jadi inputnya adalah memanjang ke bawah. Kemudian ini satu baris pertama adalah hasil dari kedua program literasi, yaitu program literasi offline dan online. Kemudian saya akan menyalin angka 1 dengan sejajar dengan program literasi offline, yang dimana program literasi offline ini menjadi data pertama, data ke-1. Selanjutnya saya akan menginput 2
di bawah terakhir satu program pertama untuk sejajar dengan program literasi online atau kelompok kedua. Jika sudah seperti ini, langsung saja ke variabel view, kemudian kita namai dengan hasil dan program. Untuk di hasil, saya akan memberi label hasil program literasi. Untuk program akan saya tulis program. Kemudian di value program, saya akan input data sesuai dengan kebutuhan saya, sesuai dengan kebutuhan data yang sudah ditetapkan tadi, bahwa satu merupakan program literasi offline, lalu 2 merupakan program literasi online. Add dan oke. Jika sudah menginput pada bagian variabel view, maka kita langsung ke data view. Di sini ada sudah tertulis hasil dan program, langsung saja kita ke analyze, kemudian ke compare means, independent sample t-test, kemudian untuk hasil, kita pindahkan ke kanan ke bagian tes variabel, dan program kita pindahkan ke kanan bawah grouping variabel. Kemudian kita pencet ini, dan kita input 1, grup 2. Continue, kemudian oke. Baik, dapat dilihat ini merupakan hasil dari analisis uji T independen. Di sini ada grup statistik. Hasil program literasi offline dan program literasi online dengan total data 29. Kemudian bawahnya ada independent sample test. Di sini ada signifikan to Thailand yang terlihat bahwa hasilnya adalah 0,003. Yang dimana pengambilan keputusan jika nilai signifikan to Thailand lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil program literasi offline dan program literasi online. Kemudian, jika nilai signifikansi to Thailand lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil belajar program literasi offline dan program literasi online. Maka, signifikan to Thailand 0,03 merupakan lebih kecil daripada 0,05, yang dimana hasil ini signifikan atau terdapat perbedaan. Selanjutnya, kita bisa lihat juga di sini ada T, nilai T tabel, di sini ada 3129. Saya akan memperlihatkan pedoman pengambilan keputusan T tabel. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H1 diterima dan HO ditolak.
Jika T tabel lebih kecil daripada T hitung, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Atau jika nilai signifikansi lebih kecil daripada alfa, yaitu 0,05, maka H0 diterima. Jika nilai signifikansi lebih kecil daripada alfa, 0,05, maka HO ditolak. Kita lihat di sini, T hitung sama dengan, di sini T hitung mutlak, 3.129, maka lebih besar daripada T tabel 0,025, 5 dibagi 56, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Dapat kita lihat, T hitung 3.129 itu mutlak di sini keluar dari analisis uji T independen dan T tabel dalam kurung 0,025 ini dari nilai alfa yang kita gunakan yaitu 0,05 dibagi 2 hasilnya 0,025, 58 ini merupakan 58 ini merupakan pertambahan dari jumlah satu data yaitu 29. Karena datanya ada 2, jadi kita tambahkan jadi 58 dan dikurang 2. Jadi yang di sini kita tulis 56. Mohon maaf sebentar. Nah, di sini kita tulis 56, di sini kita tulis 56. Kemudian setelah itu kita tambahkan adalah, kita lihat T tabel. Oke, baik. T tabel bisa dilihat tadi bahwa di sini terdapat 0,025. Kita sesuaikan di sini 0,025. Kemudian 56 tadi pertambahan dari jumlah data 29. Karena datanya ada 2, jadi 29 ditambah 29 jadi 58, dikurang 2 jadi 56. Kita lihat di sini 56. Ke kolom ketiga. Kenapa kolom ketiga? Karena tadi kolom ketiga merupakan 0,025. DF-nya itu 56. Jadi hasilnya ini ditemukan 2002,003. Kita masukkan ke dalam Excel-nya adalah 2, 3. Oke, baik. T hitung 3.129 lebih besar dari T tabel 0,025 adalah dibagi 58 adalah 2,003, maka H1 diterima dan H0 ditolak. H0 ditolak. Jadi 3.129 lebih besar dari T tabel 2003. Maka H1 diterima. Dapat kita lihat di sini
bahwa kesimpulannya adalah dari kedua program literasi, program offline dan online, terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Dapat kita lihat juga di sini di grup statistik bahwa terdapat terdapat min di sini di program literasi offline dan program literasi online yang di mana minnya program literasi offline ini lebih efektif eh, menghasilkan hasil yang lebih besar daripada program literasi online. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam tutorial ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.